Wush. Halo guys, kenalin nama gue Arif. Kali ini gue akan bikin tutorial Mac.com buat yang ingin belajar no-code tools or low-code tools supaya gimana kalian bisa bikin bisnis proses atau tim proses kalian lebih mudah. Nah, yang kali ini gue akan bikin newsletter content. Gimana caranya? Let's go. Oke, jadi kita mau bikin newsletter konten. Nah, ini buat yang kalian belum kenal, gue yakin banyak dari kalian yang mungkin udah sering ngeliat ini di luar negeri atau mungkin udah ngeliat video atau kalian belum kenal sama sekali. Ini salah satu automation tools namanya Make.com. Nah, di sini tugasnya Make.com adalah gimana caranya ngebikin kayak kalau kalian mikir tuh back end atau misalnya bikin programming itu kayak ribet banget gitu yang harus pakai coding-coding. Nah, dengan ada tools-tools kayak Make.com itu jadi lebih mudah. Kalian nggak perlu lagi yang namanya belajar-belajar programming untuk gunain kayak code-code gitu, kayak coding-coding gitulah. Nah, untuk awal-awal, nah kalian bisa pertama kali daftar tuh dapat free itu dapat 1000 operations sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak gunain lebih dari 1000 operations, itu kalian bisa pakai lebih gratis every time. Cuma karena gue biasanya gunain banyak, I pay monthly, jadi kayak price-nya itu $10.59. Itu bisa kalian kaliin aja itu kalau ke Indonesia kayak gimana. Nah, untuk awal-awal kalian bisa create new scenario. Karena ini gue mau jelasin dari awal, berarti misalnya, sorry. Nah, jadi awal-awal apa aja sih prosesnya gitu. Nah, gue tuh ada beberapa proses untuk bikin newsletter konten ini. Kalau misalnya kalian bikin newsletter kontennya kan bisa biasa tuh pakai software tools ya. Nggak tahu kalau kalian pakai software tools atau kalian kirimin satu-satu. Nah, ini caranya bisa lebih gampang. Kalian cuma perlu Google Sheets, Make.com, sama Cloud.ai. Kenapa Cloud.ai? Ini akan gue jelasin. Nah, yang pertama-tama ini gue kasih jelas dulu ya. Di sini ada data user. Nah, ini ada tabelnya, ada nomor, ada nama, ada email. Nah, ini buat narik data email-email yang mau kalian kirimin buat newsletter. Terus di newsletter itu sendiri nanti ada konten newsletter. Nah, konten newsletter ini sendiri akan kita sesuaikan dengan Gmail, Google Mail. Jadi gue akan bikin sesuatu yang mungkin apa ya, ada template-nya gitu. Jadi kalian ketika ngirim newsletter tuh kayak berasa wah keren nih bikin newsletternya nggak kayak cuma tulisan doang tapi ada template-nya gitu kan. Oke, awal-awal gue akan bikin template, mungkin buat template Google Mail tentang apa ya? Tentang apa ya guys yang asik ya? Tentang AI mungkin ya, tentang AI buat newsletter. Newsletter gunakan HTML dengan Gmail format untuk output. Oke, ini promnya buat template Google Mail tentang AI buat newsletter gunakan HTML dengan Gmail format untuk output. Kenapa pakai HTML? Jadi ini akan ngasih kayak coding biasanya aja gitu buat nanti ketika Make.com ngirim itu akan ngasilin template. Nah, tapi ini nggak bisa kalian gunain kayak kalian sending di Google Mail langsung kayak biasa ya, kayak kayak Compose, terus kalian copy kodenya ke Google Mail. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalian hanya bisa gunain ini ketika kalian gunain program Make.com ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, nanti akan ngasilin tuh kayak gini, doctype.html. Yang akan nyesuaiin, kita tunggu bentar.
Nah, ini udah bikin template. Mungkin ada beberapa part yang gue nggak suka ya. Kayak tapi ini udah keren banget. Misalnya ada AI Weekly Update edisi 001, nama pelanggannya. Selamat datang di edisi pertama newsletter AI Weekly Update. Terus ada berita utama minggu ini, Cloud 3.7 Sonnet, model generatif terbaru Anthropic, ada trend analisis dan tips implementasi AI, statistik, dan acara mendatang. Nah, gue nggak mau ini semua sih sebenarnya. Gue mau keep it simple. Mungkin dibuat simple, eh, hanya butuh artikel tanpa gambar dan tidak perlu pemberitahuan acara mendatang. Oke. Nah, ini kalian bisa, nanti kalian bisa apa ya? Bisa. Nah, nanti kalian bisa adjust ya kalau misalnya kalian, nah, kalian bisa adjust kalau misalnya ini sesuai dengan artikel kalian apa enggak. Nah, misalnya kalian mau bikin artikel lain, kalian bisa gunain Cloud AI atau mungkin kalian bisa gunain juga OpenAI untuk membuatnya. Ya nggak, Bos? Ini lagi adjusting. Oke. Oke, nah ini hasilnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, sebenarnya karena gue juga nggak ada direction sih ya sebenarnya. Ini kayak newsletternya bakal kayak gimana. Jadi menurut gue ini cukup ya. Nah, ini tinggal gue copy. Yang kita copy nanti itu adalah DevTools yang ini sebenarnya. Kalau misalnya kalian ngerti coding mungkin akan lebih mudah, tapi ya karena kita tidak mengerti coding sama sekali di sini dalam konteksnya ya, kalian tidak mengerti coding sama sekali. Jadi ini kalian bisa gunain prompt untuk ngebaikinnya kalau misalnya kalian butuh ya. Tinggal gue komen copy ke sini. Oops. Oke. Ini udah. Ini panjang banget ya. Main gede. Oke. Nah, ini udah jadi nih kalau misalnya newsletter. Nah, sekarang gimana prosesnya di Mac.com? Oke, kita udah bikin new scenario nih di Mac.com. Nah, mungkin kalian perlu dulu data user ya, karena di sini nggak ada. Mungkin gue bisa bikin fake, tapi mungkin ini perlu beberapa pakai nama dulu ya. Mungkin gue akan masukin aja misalnya di sini nama gue sendiri. Di sini gue tulis. Gue copy paste aja dulu di sini. Terus ada email. Email akan gue blur di sini. Akan kirim ke, oke. Oke, udah ready untuk nama dan email. Nah, sekarang kita ke mac.com. Teman-teman, kita Google dulu. Kita akan search row. Nah, di search row ini kalian bisa konekin di ads ini dengan Google Workspace kalian. Nah, ini harus dengan Google Workspace ya. Gue belum tahu kalau misalnya bisa work sama Google biasa apa enggak, tapi setahu gue yang oke itu pakai Google Workspace. Kalian tinggal sign in with Google, masukin nama dan email kalian. Terus ini udah gue connect punya gue. Cari select from my drive. Dan ini gue pakai newsletter content. Nah, sheet name-nya adalah di newsletter. Jadi yang ini, kenapa ada content ready sama publish? Jadi tadi udah kita copy, ini kita copy kan ya. Nah, kalau misalnya content ready, jadi pas content ready oke, ini udah oke. Jadi dan setelah prosesnya selesai akan diupdate jadi publish. Kita filter by status, akan cari content ready. Oke. Limitnya adalah 1.
Oke, kita coba dulu run this module. Oke, nah ini udah berhasil ya. Nextnya adalah kita pakai search row. Balik lagi. Tapi kali ini kita akan mencari sama dari newsletter content. Shared name-nya ada di data user. Nah ini nggak ada filternya dan limitnya terserah tergantung kalian punya data seberapa banyak. Misalnya kayak di gua di sini cuma ada 4 dan mungkin akan gua taruh cuma 2. Kalau misalnya kalian punya kayak 50 atau 100, nah itu kalian bisa masukin ini. Kita ke limitnya, gua akan cuma naruh 2. Save. Kita akan coba run this module. Dan oke, ya udah berhasil. Nah, sekarang kita perlu nge-extract dua data ini. Yang pertama, gua akan rename dulu di sini. Get news content biar nggak bingung. Itu ada di nomor 11. Di sini akan gue rename get user data. Ini terserah kalian ya mau namanya apa. Setelah itu kita akan ke iterator. Nah, iterator ini adalah gunanya karena di sini hasilnya adalah bundle, jadi kayak banyak. Ketika lo punya dari Google Sheet itu punya bundle yang banyak. Nah, mungkin aja kalian punya user datanya ada 50, berarti ada 50 bundle. Nah, biar gampangnya untuk nge-extract satu-satunya, itu ada iterator. Ada 2 fungsi, tapi gue nggak akan jelasin di sini. Mungkin akan gue bikin video khusus karena itu agak spesifik. Yang pertama, gue akan ambil nama di sini, save. Dan gue akan namain di sini nama. Terus gue tambah lagi satu iterator. Ini untuk ngambil email. Save. Dan gue akan rename email. Oke. Setelah itu, gue akan ambil ke Gmail. Dan gue akan send email. Sama kayak tadi Google Sheets, kalian perlu connect ini sama Google kalian. Kalian bisa langsung add dan sign in with Google sama Google Workspace kalian. Jadi akan lebih gampang nantinya. Close di sini. Nah, subjeknya misalnya kita pakai hi. Nah, ini kan ada nama. Kita ambil yang value ya di sini. Hi value. Terus kontennya ada di bagian paling bawah. Yaitu ini, konten newsletter. Save. Oh, sorry. Add recipe ya. Add recipe-nya adalah dari email iterator, itu kita ambil value-nya. Save. Nah, dari sini, cuma tadi newsletter konten setelah gue coba tuh ada sedikit problem di masalah mana ya? Di sini, coba. Nah, kalau nama pelanggan, ketika gue cobain masukin pakai dynamic variable, ini nggak kebaca. Jadi kita agak take out aja ya kalau nama pelanggan ini di konten kali ini. Jadi langsung sama datang deh edisi pertama newsletter AI Weekly. Nah, namanya akan kita taruh di judul. Oke, ini kita coba pub. Jadi yang diambil nomor 2, ini juga kita akan coba hapus dulu yang kalau nama pelanggannya. Oke. Tiga juga kita hapus. Oke. Nah, udah. Jadi kita pastiin dulu email address ada di 14 value email, subject hi, 13 value nama, nomor konten, konten juga kita ambil dari konten newsletter. Nah, terus kita perlu update nih biar dia nggak ngambil lagi yang sama. Nah, itu kita masukin ke Google Sheets, kita perlu update a row. Jadi kita perlu update newsletter konten ini, kita rubah dari status konten ready jadi publish. Panjangin. Oke. Kita update row ada di
masukin sheet name-nya, terus kita row number-nya kita ambil dari yang paling bawah, row number 2. Jangan sampai salah ya, cari ambilnya dari sini ya. Oke, terus statusnya kita ganti jadi publish. Save. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, sudah teman-teman, kita bisa lihat di sini dia udah ngirim 2 email. Sebenarnya ini ngirim emailnya ke email gue yang sama, tapi kalian bisa coba sendiri nanti untuk update. Yang ini. Selamat datang di edisi perdana newsletter EWG Update. Kami akan bertahu perkembangan baru dan analisis. Nah, jadi kayak gini nih nanti. Nah, sekarang kita bikin schedulingnya nih. Schedulingnya adalah kalian tinggal klik nih tombol yang di ujung paling kiri sini yang ada jamnya. Gue bisa pakai days of the week. Days of the week itu cuma Saturday doang. Dari time-nya jam 10. Save. Dan save. Nah, udah deh. Kita udah tes semuanya. Udah tinggal jalan doang. Oke, mungkin itu aja buat kali ini. Thank you for watching. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian. Apalagi kalau misalnya kalian yang baru mau buka bisnis dan mungkin ini bisa membantu marketing effort kalian supaya punya newsletter. Kalau kalian mau automations-nya sama Google Sheets-nya, mungkin kalian bisa klik link di bawah. Cukup traktir gue nasi goreng. Oke? See you in the next video.